Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video monolog atas pertemuan 4 materi paralegal gugatan perceraian Islam di pengadilan. Adapun tahapan persidangan gugatan perceraian Islam di pengadilan agama yaitu adanya upaya perdamaian. Di sini ada perkara perceraian seperti gugat cerai dan cerai talak. Ini hakim pertama sekali wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan kedua belah ini dapat memilih hakim mediator di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Jika mediasi berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka perkara bisa dicabut oleh penggugat dan dianggap selesai. Adapun jalannya proses persidangan, sebelum surat gugatan dibaca, jika perkara perceraian ini hakim menyatakan sidang tertutup. Jadi sidangnya tertutup. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan kepada agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan. Jika tidak terjadi perdamaian, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Jika ada akte perdamaian, berarti mediasi berhasil dan dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Yang kedua, pembacaan permohonan atau gugatan. Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah satu majelis hakim. Sebelum tergugat memberi tanggapan, penggugat memiliki hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatan. Setelah pembacaan gugatan, tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Yang ketiga, jawaban termohon atau tergugat. Setelah tahap pembacaan gugatan oleh penggugat, maka termohon wajib memberikan jawaban tertulis. Jawaban ini bisa berisi bantahan atas dalil-dalil yang diajukan penggugat. Dalam jawaban tergugat dapat mengungkapkan eksepsi, jawaban pokok perkara, dan gugatan berrekonvensi atau gugatan balik jika diperlukan. Yang keempat itu adanya replik pemohon atau penggugat. Replik ini jawaban atau balasan yang disampaikan oleh penggugat atas jawaban tergugat dalam proses perceraian di pengadilan agama. Kalau di hukum perdata, replik ini biasanya berisikan dalil yang menguatkan gugatan. Biasanya penggugat menjawab gugatan tergugat dengan mengikuti poin yang disampaikan tergugat saat persidangan. Contoh kasusnya yaitu dalam persidangan perceraian melibatkan dua pihak, penggugat sebagai pihak pertama dan tergugat sebagai pihak kedua, yang didampingi oleh kuasa hukum mereka masing-masing. Setelah pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, tahap replik dan duplik pun dilakukan. Replik memungkinkan penggugat untuk mempertahankan argumennya, sementara duplik tergugat dapat menanggapi kembali argumen penggugat. Proses ini bisa berlangsung hingga putusan pengadilan. Kemudian yang kelima, adanya duplik termohon atau tergugat. Duplik di sini tahap dalam proses perceraian di pengadilan agama, di mana tergugat atau termohon memberikan jawaban tertulis sebagai tanggapan atas replik yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Yang keenam itu adanya pembuktian. Pemohon atau penggugat dan termohon, bukti yang diajukan yaitu buku nikah atau akte perkawinan, KTP, yang digunakan untuk menentukan kewenangan wilayah hukum untuk mengadili di pengadilan agama. Kemudian adanya selain bukti yaitu adanya tahap pembuktian. Tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diajukan oleh hakim. Yang ketiga, contoh bukti dalam persidangan perceraian.
Penggugat dapat mengajukan bukti berupa surat seperti pesan teks, email, atau bukti lain yang relevan dengan perkara. Selain itu, saksi-saksi yang mengetahui fakta-fakta terkait pernikahan dan permasalahan yang mendasari perceraian juga dapat dihadirkan sebagai bukti. Misalnya sering terjadi cekcok atau selalu terjadi keributan. Yang ketujuh, kesimpulan. Pemohon atau penggugat dan termohon tergugat. Kesimpulan ini dalam perceraian di pengadilan agama adalah tahap di mana para pihak penggugat dan tergugat diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Kesimpulan berisi sikap para pihak terhadap gugatan cerai dan dapat membuat bantahan-bantahan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan. Yang kedelapan, musyawarah atau tahap dalam proses gugatan perceraian di pengadilan agama, di mana majelis hakim melakukan rapat musyawarah untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat masing-masing. Hasil musyawarah ini juga mempengaruhi putusan akhir yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Jadi musyawarah majelis merupakan tahap penting dalam proses perceraian di pengadilan agama. Yang kesembilan, pembacaan putusan atau penetapan. Pembacaan putusan dalam perceraian adalah tahap di mana membacakan keputusan akhir yang mengabulkan atau menolak gugatan cerai. Ya, yaitu yang pertama melalui sidang terbuka yang dihadiri oleh pihak kuasa hukum. Majelis hakim memeriksa perkara membacakan isi putusan. Yang kedua, kekuatan hukum putusan. Suatu perceraian dianggap terjadi akibat hukumnya terhitung 14 hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Jika tidak ada upaya hukum banding dari pihak, misal salah satu pihak tergugat tidak hadir, maka itu akan lebih cepat biasanya untuk melakukan suatu putusan. Jika putusan tetap berlaku setelah pihak yang tidak hadir menerima pemberitahuan isi putusan dari surat pengadilan agama. Kemudian penerbitan akte cerai. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum dari panitera pengadilan agama memberikan akte cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak. Akte cerai ini menjadi bukti resmi bahwa pernikahan tersebut telah bubar. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding, verset, dan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk perkara permohonan talak, pengadilan agama menetapkan hari sidang ikrar talak, kemudian memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. Jika dalam waktu 6 bulan ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melakukan ikrar talak di depan sidang, maka gugur secara hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan kata cerai. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan juga akte cerai. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum, maka pihak yang memperkara dapat meminta salinan putusan. Jika pihak yang kalah dihukum menyerahkan objek sengketa, tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Misal seperti harta gonogini. Nah, itu bisa dilakukan untuk hal seperti berikut ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.